Hai. Biar nggak lecek langsung pakai lipstik merah baru sampai rumah Sama. lari. Dan aku I'm tuh dari so hari ini tuh excited. sama. Aku tuh hari ini kayak ya udahlah abis keramas kucel-kucel aja terus kayak jam 8 kurang. Iya, langsung dandan sedikit. Ya kan? Demi ya. Demi Demi banget, Kak. semuanya. Ya. Aduh, hari ini tuh aku excited banget Kak mau ngomongin ini karena bener-bener topik yang aduh dari dulu banget pengen kayak gemes gitu rasanya. Ada yang nanya tuh keperjakaan dibahas juga, ya biasanya ada dalam konteks ini kok gitu ya, most likely Betul, oke betul, betul. lah gitu, kita akan bahas gitu. Cuma memang kenapa dibesar-besarkan banget sih isu keperawanan, tapi dalam konteks ini pasti kita akan ngebahas keperjakaan tanpa mencoba mendiskriminasikan siapapun, baik laki-laki ataupun Yes, perempuan, karena kami berdua betul. percaya terhadap kesetaraan gender. Yes, Kesetaraan gender adalah wujud cinta yang paling yang paling tinggi lah gitu ya, untuk membuat dua-duanya heeh. tuh merasa bahagia di dalam relationship gitu. Betul, Pacaran betul, kek, betul, menikah betul. kek gitu tanpa kesetaraan gender susah. Bener, bener. Dan aku tuh sempet nanya-nanya gitu kan, buka question gitu. Dan Oh memang iya, kayaknya oh topik ini tuh iya. masih bener-bener tabu aja gitu Kak. Maksudnya Mm-mm. nanya langsung nggak berani. Tiba-tiba pertanyaannya tuh kayak temen aku nitip pertanyaan gitu. Ada Oh yang masih ya gitu. kita nggak tahu ya temennya beneran atau temen halusinasi atau temen kamuflase, kita nggak tahu ya kalau itu. Temen kamu Terus plus. ada juga yang biasanya gitu soalnya kan kata Mm-mm. aku punya temen nih Kak gitu kan pertanyaannya. Terus ada yang tiba-tiba nge-DM ceritanya agak panjang, terus ujung-ujungnya nanyanya ini mungkin memang masih agak-agak takut-takut juga gitu. Mm-mm. Apa namanya? Karena kan kalau nanya pasti nama kebaca juga. Walaupun Ya. aku bilang nggak akan aku bacain namanya kok gitu. Lagian Tetap pun aja. kalau kebaca, kami berdua nggak akan menghakimi gitu ya. Maksudnya, well, Mm-mm. kalian bisa lihat deh gitu Instagram kami berdua. Most likely we are what you see gitu ya. Ya seperti Betul. ini kita gitu kan adanya gitu. Kalau Mm-mm. misalnya cara kita berespon gitu terhadap situasi sosial dan gimana pun itu juga kurang lebih sama seperti ini kok gitu. Hai Ditri, serem banget loh banyak teman-teman di sini. Tadi aku juga ngeliat beberapa Gitu. temanku join-join udah mulai. Boleh ditegor-tegor dulu tuh Oke. Jess. Iya, iya. Halo teman-teman, ya ampun. Thank you ya udah join live aku sama Kak Zoya. Ini tuh live kedua. Kalau yang pertama kita ngomongin tentang sex education dan kenal diri. Yang hari ini topiknya lebih intriguing gitu. Lebih lebih seksi gitu loh rasanya kalau mau diomongin gitu. Seksi dan ini punya sejarah panjang, terutama Nah, mungkin aku tuh tertarik Indonesia, banget. gitu Betul, ya, betul. gitu. Mungkin sebelum Kalau Jess, sebelum kamu bacain apa kan banyak tuh ya yang udah mulai menyurati kamu dan sebagainya gitu ya. Oh, oh tanya. iya, temanya dipin dong. Ya ampun, sampai lupa bener Oh iya, Juanda. iya, Bentar iya, iya. ya. Kak Zoya ngomong aku bantu pin deh sini. Oh iya, oke. Ngebahas. Tentang perawan gitu ya. Iya, aku iniin. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya ini kita ngebahas tentang keperawanan. Saya bercerita sedikit dari zaman Siti Nurbaya gitu. Ini asal muasalnya kurang lebih yang bisa diceritakan Siti Nurbaya karena easily relate to a lot of people. Oh, ada JC more to see. Thank you JC. Jadi kalau misalnya kita ingat zaman Siti Nurbaya gitu ya, pada waktu itu dia dijodohkan gitu kan ya. Dijodohkan untuk untuk meningkatkan kira-kira status sosialnya. Jadi demi terbayar hutangnya dan segala macam dia dinikahkan. Nah, pada masa-masa itu gitu ya, ya bukan cuma di daerah Padang dan sekitarnya sebenarnya ya asalnya hikayat ini, tapi juga ada banyak daerah di Indonesia yang mengikuti culture ini sebenarnya gitu. Dimana begitu dinikahkan, ini jangan lupa ya, kita pasang konteks itu penting banget. Konteksnya adalah ini adalah misalnya anggap aja kamu bayangkan kurang lebih misalnya umurnya dia tuh 20 tahunan atau masih 19-20 tahun,
cantik mungkin atau menarik, terus dia gitu ada yang naksir mau membiayai, melunasin mungkin hutang-hutang orang tuanya, mengangkat harkat hidupnya tanda kutip, terus dinikahkan. Bayangkan kalau saya nih ngebayangnya gini, oh dia baru tahu ini orang, mungkin proses perkenalannya so-so gitu ya, nggak ditanyain lu cinta apa enggak sama nih orang, nggak ditanyain gimana lu mau membina keluarga, nggak ditanyain apakah dia tipe lu apa bukan. Ya, nggak peduli ya. Yang penting lunas, yang penting lunas hutang-hutang keluarga, dan dia dianggap wah lu menolong, mengangkat harkat keluarga lo, status sosial keluarga lo gitu. Dan mungkin juga nggak ditanya mau pestanya kayak apa, ya nggak? Kalau sekarang mungkin ada yang lu mau pestanya kayak apa, jadi ada negosiasinya. Kayaknya kalau mau melihat zaman Siti Nurbaya itu tidak ada negosiasinya ya, most likely nggak bisa gitu. Nah, jadi ketika kita ngebahas ini, terus ya kebayang nggak sih dia dengan semuanya ketidakbanyakan, most likely tidak ada pilihan, kurang lebih ya saat itu pilihannya sedikit sekali, terus dia harus menikah dengan orang ini. Menikah, belum kenal, gak ditanyain apa-apa, kayaknya kalau gue sih ngebayangin masih muda, suffocating, ngap gitu ya, sumpek gitu. Terus harus memasuki malam pertama. Nah, right, jeng gitu ya. Bagi mereka yang sudah menikah atau gue nggak mau ngomongin yang sudah pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah gitu, konteksnya lain karena suka sama suka. Ini buat yang menikah aja, yang oke lah mau hubungan seks pertamanya pada saat pernikahan masih banyak, fine. Nah, pada saat kalian menikah yang pertama kali, berapa banyak yang merasakan ketidaknyamanan, awkward. Saya nggak bilang tentang sakitnya begini perih begitu, itu ntar dulu deh. Tapi tetap awkward kan, ini orang yang udah sah kamu nikahin untuk pertama kali. Nah, kebayangkan orang yang sah ini adalah orang yang kamu nggak punya perasaan sama sekali, you don't have feeling with, kamu nggak ditanyain maunya apa, kamu tidak bisa berkontribusi apapun terhadap pemilihan ini, kamu harus melakukan senggama dengan orang ini. Sakit. Boro-boro disentuh intim ya Kak, maksudnya selama ini mungkin tidur satu ranjang aja nggak pernah gitu. Geli, ini harus sebelahan umur hidup kurang lebih gitu, terus harus buka baju, harus melakukan hubungan seks, sakitnya dan segala macamnya gitu. Ya of course sakit. Kenapa? Karena abis itu kan mereka tuh percaya pengantin itu harus diberi spray putih, ya kan, supaya darahnya ketika dia melakukan hubungan seks pertama itu biasanya besoknya darah misalnya ketika berdarah, spraynya diambil lalu dijemur dan dikasih dipamerin tuh. Dipamerin gitu kan, dikasih lihat ke banyak orang. Nah, di film-film Cina juga gitu Kak. Ya, kayaknya banyak banget budaya yang begitu ya kan gitu. Nah, betul. Ini menegaskan gitu ya, hikayat-hikayat seperti ini, cerita rakyat. Saya nggak bisa bilang ini adalah sebuah apa sih Jess, it's not a local wisdom actually, it's not even wisdom. Yes. Gitu ya. Cerita-cerita kayak begini itu nggak bisa dibilang itu. Jadi seolah-olah dipamerin keperawanannya, itu menambah besar sekali masalah drama kumbara dari artis keperawanan itu sendiri. Jadi seolah-olah nih saya bangga anak saya berdarah, it means dia perawan. Secara seksologi gitu ya, ketika itu terjadi artinya satu, tidak ada lubrikasi di vaginanya. Ketika tidak ada lubrikasi di vaginanya, sudah pasti itu menyakitkan ya. Si laki-lakinya juga relatif mungkin gitu ya, kita juga nggak bisa tanyain ya kepada si pasangannya misalnya, tapi kebanyakan pasangannya juga tidak berusaha untuk meyakini, merasa bahwa lo udah sah jadi pasangan gue, lo harus ngeladenin gue. Betul. Gitu ya. Kalau teman-teman aku yang teman-teman aku suka bilang ini, iya banyak laki-laki suka sok-sok protes kalau misalnya udah dalam konteks pernikahan gitu ya, protes bilang hati-hati kalau kamu menolak suami kamu akan dilaknat malaikat besoknya. Laki-laki lupa kalau dia tidak mencumbu istrinya sebelum bercinta, dia juga bisa dilaknat oleh malaikat gitu ya. Itu aja dalam konteks pernikahan gitu ya. Nah, kebayang keperawanan yang dipajang sedemikian rupa itu dipercaya sampai detik ini. Ya bener banget. Iya kan Jess, sampai ada istilah gini, kalau lo ada seorang hakim ya di salah satu daerah dengan bangganya dan lantangnya mengatakan bahwa
saya melihat mereka-mereka yang tidak perawan itu rumah tangganya berantakan. Ya kan? Dan dia mengatakan bahwa kalau mau melakukan pernikahan, lakukanlah tes keperawanan sehingga kamu terhindar dari perceraian. I'm sorry, it's total BS. Total Banget. BS. Enggak begitu cara menentukan kebahagiaan seseorang, rumah tangga seseorang itu tidak berdasarkan selaput tipis yang harus berdarah itu, tidak ya. Itu dua hal yang berbeda. Selaput itu, iya, ya kan? Itulah sebabnya waktu kita lagi ngomongin topik ini, aku bilang sama Jessie, Jess, ini kan kalau buat aku ya, ini adalah small tissue with big issue. Bayangin ya, tissue ini, ya lapisan ini yang namanya hymen ini, selaput darah ini, kalau dia robek, lo nggak kenapa-napa kok secara fisik. Lo nggak cacat. Betul. Lo nggak sakit. Yes. Bahkan aku suspecting ya Mbak. Aku suspecting ya Kak ya. Aku tuh mencurigai, aku tuh selaput darahnya itu robek karena waktu masih kecil, karena aku naik sepeda jatuh. Karena itu belum waktu umur aku. Jatuhnya keras. Jatuhnya lumayan keras. Iya. Jadi memang nggak bisa lo cuma jatuh biasa sampai sekarang doang terus berdarah-darah. Iya, juga nggak bisa. Betul. Nah, itu tuh pokoknya belum waktu aku puber jadi soalnya. Terus tiba-tiba ada kecoklatan. Nah, jangan-jangan itu ada bagian tertentu dan itu nggak sedikit, bukan cuma netes doang gitu ya. Itu aku suspeknya ya mungkin waktu itu gitu. Kita juga nggak ada yang tahu gitu. Nah, itu bisa tuh kan jatuh naik sepeda atau olahraga yang agak-agak berat kayak misalnya terjun payung dan sebagainya gitu ya. Tapi karena hentakannya itu sangat keras. Dan jangan lupa hymen itu very very elastic. Jadi makanya kenapa tadi aku mesti meyakinkan LJS dan orang-orang yang mungkin pernah jatuh dan merasakan ada kecoklatan seperti itu bisa jadi gitu ya. Apalagi belum pubertas bisa jadi itu benar-benar keras sekali. Nggak bisa kayak cuma ya gubrak jetok gitu. Ya nggak bisa. Coklat berdarah, aku tidak perawan lagi, enggak. Okay, it's so far than that, like so far. Betul. Gitu. Jadi di sini kami berdua mau coba memandu, menolong karena kalau misalnya Jess ngomongnya di atas panggung perempuan berhak dan sebagainya kan tidak bisa tersebar luas. Jadi sekarang saya berikan dia kemerdekaan untuk mengungkapkan pembelajaran seks edukasi dari sisinya dia karena dia kan lebih muda, masih lebih kekinian dibanding gue kan. Enggak lah, Kak Zoya mah juga gaul abis. Makanya cocok kita Kak. Gitu kan, dia kan pasti menerima juga banyak seks edukasi gitu ya, curhatan dan sebagainya. Nah, kenapa sih kita mau ambil curhatan ini supaya orang-orang tahu bahwa sampai sekarang masih banyak yang percaya gitu ya, dan masih banyak pria ngejar itu gitu ya, termasuk selebgram yang baru dihujat baru-baru ini gitu karena dia menjual keperawanannya 2 miliar ya demi ini mencegah COVID, abis itu bilang bercanda. Sorry ya gitu. You give a bad name to a woman. Sebenarnya gini, itu tubuh lo. Lo mau jual keperawanan, terserah lo mau ngapain. Itu nggak apa-apa gitu. Terserah ya. Lo ngerasa lo bisa menjual segitu tuh ya nggak apa-apa. Tapi justru menurut gue ketika lo mengatakan itu adalah cara lo untuk sarkastik menjual keperawanan lo 2 miliar ya, itu nggak lucu. Menurut gue lo malah inconsiderate sebagai perempuan. Lo mempermalukan si ide tentang keperawanan itu sendiri gitu. Lo mau coba sarkastik dengan cara kayak begitu, gue nggak ngerti apa gue yang kurang pinter ya, apa lo yang terlalu pinter gitu lo melakukan itu. I don't get you girl. I mean come on. Setuju, gue setuju Kak. Jangan terlalu begitulah, tukang pijat belum buka nih, gue pusing. Gue setuju Kak, maksud gue gini, gue tuh pas pas Kak Zoya yang kontak gue ini Kak, kakak kasih si videonya, aku tuh paginya baru lihat sebetulnya. Terus kayak, iya sih, aku sendiri merasa keperawanan itu sangat overrated lah ya, bisa bilang kayak bener-bener kayak itu kayak agung banget, sesuatu yang agung harus diperjuangkan sebegitunya. In a way aku setuju bahwa itu daerah privasi yang kamu nggak bisa umbar sebegitunya, tapi kalau bisa diumbar segitunya juga jadi salah juga gitu maksudnya. Justru menariknya keperawanan itu adalah batasan, it's your privacy, sampai mana lu mau menganggap ini tuh bisa disentuh, bisa diumbar, bisa diapain.
menurut aku lebih ke sana sih Kak. Begitu aku ngelihat si 2 miliar itu langsung kayak, ya ampun, iya sih overrated, tapi nggak diumbar juga gitu. Iya kan, emosi Astaga. jiwa kan. Emosi Tapi ya ngelihatnya. lagi, kalaupun emang lu benar-benar masih perawan dan lu mau menjualnya, itu terserah loh. It's like terserah. Kita berdua nggak juga kayak ngirim, lu belum tentu laku kali 2 miliarnya, whatever. Enggak ada pikiran kayak gitu sama sekali. Kita cuma soal, please be considerate. COVID-19 it's something very serious and we take it very seriously. Kita semua ketakutan, tapi kita juga mencoba untuk hidup new normal, yang jadi malah new abnormal or whatever is that. It's already freaking hard and you just make it hard by being sarcastic about it. Gue nggak ngerti. Artinya gini, terus outputnya apa? Outputnya lu cuma mau cari ketenaran. Shame on you. Kalau lu cuma mau cari ketenaran, shame on you. Gue nggak melihat itu sarkastik. Gue nggak melihat lucunya bercandaan lo gitu. Buat gue itu juga nggak ngelihat banget. Gue juga nggak ngelihat sih, dengan maksudnya dia ngomong, iya itu lo. Gue nggak peduli sama jualan lo. Badan lu bener kata Kak Zoya gitu, badan lu lah terserah mau diapain gitu. Tapi maksudnya kalau dia alasannya adalah, iya nih sebenarnya itu adalah cara gue sarkastik. Enggak, gue nggak ngeliat itu sarkastik sih, itu plain stupid aja gitu maksudku. Aduh gitu. Terus pertanyaan-pertanyaannya apa aja, Jess, yang ada di lu? Nih, jadi ada satu yang nggak ke-capture sama gue, tapi gue inget banget Kak. Tapi itu dibahasnya agak belakang aja, karena itu paling menarik menurut gue. Nah ini ada yang nanya nih Kak. Kak, aku pernah ikut seminar tentang hubungan termasuk bahas keperawanan juga katanya. Katanya kita harus terbuka pada pasangan, andai kata kalau kita sudah nggak perawan gitu. Kapan waktu yang pas ya untuk jujur ke pasangan kalau kita sudah tidak perawan? Itu pertanyaan pertama. Itu satu pertanyaan, soalnya dia bilang gini, ada kekhawatiran di belakangnya. Karena kalau jujur pun kadang takutnya jadi dimanfaatin pasangan untuk ngelakuin hubungan seks dengan dia lagi, dan lagi gitu. Jadi pertanyaannya, kapan jujurnya? Kalaupun jujur, dia ada ketakutan, takut dimanfaatin. Ceritanya gitu. Ya, hudasen. Kalau dari pengalaman, ya betul, hudasen. Kalau dari pengalaman Kak Zoya, cerita-cerita gimana? Kalau dari aku ya Kak, pernah ada beberapa yang nanya kayak gini, aku bilang, sebenarnya mau jujur atau enggak, it's your privacy. Pertama itu. Kalau seandainya kamu sudah cukup nyaman dengan orang itu, dan kamu sudah benar-benar yakin dengan prinsipnya, maksudnya kadang-kadang terlalu cepat untuk membuka diri terkait dengan hal privasi, itu juga buatku kurang bijak ya maksudnya. Karena kita nggak tahu nih, prinsip laki-lakinya gimana. Prinsip pasangan lah, bukan cuma laki-laki. Bisa jadi laki-laki yang udah nggak berjaka gitu maksudnya. Satu, pasangan kita prinsipnya kayak gimana. Yang kedua, sudah seberapa jauh hubungannya, dan dari situ kan kita bisa menakar gitu maksudnya. Apakah ini memang dibutuhkan saat itu juga untuk jujur atau tidak. Maksudnya kalau ternyata emang niatannya tidak sampai sejauh itu tujuannya, terus kita tahu dia tidak cocok sama kita, dan prinsipnya berbeda, buat apa dibuka gitu maksudku. Kadang-kadang jadinya bumerang gitu maksudnya. Iya, jadi kalau in short, kata-katanya LJS tadi adalah simple, bahwa gini, tujuannya apa sih? Betul. Terus apa gitu? Apa efeknya terhadap kelangsungan pernikahan lo? Apa efeknya dengan kelangsungan relationship lo? Apakah dengan lo perawan atau tidak perawan akan mempengaruhi lo bisa punya hubungan yang lebih baik, berkualitas, lebih sehat, nggak toksik? Kalau buat gue, kok jadinya seperti malah jadi lebih toksik dibandingkan yang enggak. Betul, ya kan, betul. Gitu. Karena mengerikan menurut gue gitu. Jadi yang, loh, setelah tahu perawan, so what? Emang ada yang mengubah kepribadian gue dengan tiba-tiba lo tahu gue nggak perawan tuh, emangnya apa gitu yang berubah dari diri saya gitu? Saya tetap perempuan yang sama, saya tetap pria yang sama, dengan prinsip hidup yang sama, kualitas nilai diri saya tetap sama, terus apa gitu kan. Dan yang paling bikin gue gemes itu ya, kalau misalnya masih mempertanyakan soal keperawanan, ada seorang artis muda ditemani oleh pengacara sukses yang ya banyaklah di TV-TV gitu ya, pernah melakukan press conference, menyatakan bahwa dia membuat surat. Saya sih terus terang mengatakan shame on you kepada si anak perempuan ini, ya anak gadis ini ya, karena masih belia sekali dan ngetop sekali. Dia membuat press conference menyatakan dirinya masih perawan.
You not make it easy. Kamu tidak membuat stigma ini hilang dari semua perempuan ya. Kamu ngetop ya, kamu selebriti, kamu malah mengundang pengacara yang sama terkenalnya. You make a press conference dan mengatakan bahwa nih sertifikat bahwa saya perawan. Saya sih kalau gue tuh pengen mengecam dokter yang membuat itu gitu ya. Kita pernah ngebahas ini di Asosiasi Seksologi Indonesia waktu lagi gue ngambil sertifikasi advance untuk jadi seksolog. Para dokter di situ pada we're ague, tapi karena ini matters banget gitu ya. Jadi ada kasus ini yang dibawakan oleh salah satu dokter yang mengatakan saya pernah dipaksa banget untuk bikin surat keperawanan karena mereka dokter dan seksolog, ya kan? Terus gimana? Terus kita semua bersikeras jangan. Iya, tapi kan sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri. Gimana ya gitu? Maksudnya itu galau gitu ya. Saya bilang ini kita sebenarnya kalau para dokter gitu tidak dengan membuat surat keperawanan gitu ya, itu tidak akan memudahkan kesetaraan gender kecuali Anda bisa buat surat keperjakaan juga gitu ya. Sekarang sedang dibangun ada sebuah penelitian. Gue nggak tahu sih kalau sukses juga akan tambah drama apa enggak. Tadinya gue agak-agak akhirnya ada tes yang hampir berhasil untuk mengetahui keperjakaan seseorang pria. Tahu nggak Jess caranya gimana? Jadi dia akan meneliti, gue penasaran nih gimana. Dia meneliti cairan spermanya gitu kan. Jadi kan gini, vagina dan penis masing-masing kelamin itu punya bakteri yang berbeda. Jadi kalau lu pernah melakukan hubungan seksual gitu ya, pasti bakteri itu masih nempel, bakteri vagina. Tapi kita nggak bisa. Ini bukan kayak apa ya, bukan kayak forensic accounting ya bisa nyari siapa nih sumber bakteri vaginanya itu, nggak tahu, nggak ada IP numbernya juga. Tapi at least bisa ketahuan bahwa lo pernah melakukan hubungan seksual. Gitu. Oke. Gitu ya. Jadi gitu lo. Jadi bisa dilihat, jadi bisa dites gitu ujung apa namanya misalnya cairan di ujung kepala penisnya itu, terus ada bakteri dari vagina. Kamu sudah pernah melakukan hubungan seks? Mampus loh. Gua suka juga sama tes itu awalnya. Abis itu, bukankah ini akan menambah drama? Jadi setiap gua nggak percaya sama lo, gua akan melakukan tes itu. Kalau buat gue, mendingan lu pergi ke tes JKT, update your sexual status, ya, kasih tahu bahwa lu HIV apa enggak, karena gue untuk cinta sama lu, gue bisa memberikan cinta ini. Lu nggak pakai syarat, cinta itu tak bersyarat, tapi untuk bisa dipercaya, lo harus bisa jadi orang yang bisa gue percaya dengan cara lu bebas HIV, misalnya ya. Lu update your sexual status, gue tahu lu nggak punya infeksi menular seksual, karena cinta itu harus bisa dipercaya. Gitu ya, cinta bisa gue ngasih cinta sama lo gitu kapan aja, tapi lo bisa jadi orang yang gue cintai dan bisa gue percaya nggak gitu pada dasarnya, karena kita akan vulnerable ketika kita melakukan hubungan seksual. Nah, akhirnya bangga nggak sih gue dengan adanya kecerdasan orang yang mungkin emosi juga sama kayak kita gitu ya. Wow, kita cari mungkin ya lebih scientific daripada kita. Secara kita udah jadi psikolog, mau diapain ya? Or kita bergerak di bidang psikologi yang lebih social gitu kan ya. Nah, mereka membuat research ini, gue tadinya, akhirnya terjadilah kesetaraan. Bisa gue mikir, bukannya malah tambah ribet ya? Betul. Gue merasa itu akan tambah ribet sih, Mbak. Ketika tes itu ada sertifikat keperawanan dan segala macem, terus ada sertifikat itu juga, so what? We make it even more hard. Kita bikin relationship makin susah dipercaya, kita bikin relationship jadi complicated more than it is. Kalau sampai ada seorang perempuan meminta tes keperjakaan kepada laki-lakinya, kita asumsikan saja sudah ada. Dan ketika seorang laki-laki meminta tes keperawanan dari perempuannya, sebenarnya dia nggak percaya. That's it. Iya. Lu mau memulai relationship dengan orang yang nggak percaya lu perawan apa kagak. If your word is not enough, ya. Ketika kata-kata lo, cinta lo nggak cukup. Ketika lo udah tes bahwa lo tidak HIV dan segala macam juga tidak cukup. Apakah lo pernah akan cukup untuk orang yang katanya cinta sama lo? Nah, bener. So. Karena gue merasa gini, kalau minggu lalu kita ngomongin soal sama kalau orang tua tuh udahlah tutup mata aja, anggap aja anak lu semua tuh udah pernah nonton porno, udah pernah masturbasi gitu ya kalau ngadepin remaja. Buat gue ini kurang lebih mirip juga sama cewek dan cowok soal keperjakaan sama keperawanan. Udahlah anggap aja nggak perawan sama nggak perjaka daripada lu ribet gitu maksudnya. Ujung-ujungnya dia tidak akan mengulangi value apapun pasangan lu gitu. Pasangan lu tetap individu yang baik, yang lu pilih, yang bisa lu percaya, dia sama berharganya walaupun dengan keperawanan atau keperjakaan. Kalau emang dia deserve
to be loved, ya udah that's it gitu. Mau ngapain lagi lu tes dengan sertifikat itu gitu, buat apa gitu. Dan apakah kalaupun ada sertifikat keperjakaan yang dibuat seperti itu gitu ya, apakah akan ada gitu? Wah, ini juga nih, Mbak Zoya, gimana dengan tes keperawanan buat yang nikah di TNI atau polisi? Ini juga nih. Untuk masuk ke polisian dan ketentaraan itu masih jadi ya drama. Masih ya. Gue belum bisa ngomong banyak tentang itu gitu ya. Tapi well, professionally saya tidak percaya terhadap tes keperawanan dan keperjakaan. Relatif tidak bisa menentukan lo orangnya yang seperti apa gitu ya. Dan well, I don't believe in such thing. Kalau misalnya TNI dan Polri mungkin akan mempertanyakan apakah itu bagus apa enggak, lu tau lah jawaban gue apa gitu ya. Gitu. Pelan-pelan dulu gitu. Kerja sama gue sejauh ini sama TNI dan Polri untuk penerimaan calon siswa dan sebagainya itu masih dalam tahap melihat calon-calon polisi atau tentara yang bisa melindungi kita karena dia maskulin dan dia feminin dan sebagainya. Itu yang gue pegang dulu gitu, karena gue mau dijaga sama laki-laki dan perempuan yang baik dan apa ya, punya ekspresi seksual yang sehat, yang nggak akan menekan kita atau nggak tiba-tiba ada narsistik di tengah-tengahnya, mati kita disiksa-siksa, nanti kan di abuse gitu. We don't want, kita nggak mau orang yang menjaga kita, polisi ataupun tentara yang menjaga kita seperti itu. At least itu kontribusi gue. Gitu ya. Masih banyak kekurangan ya, iyalah, siapalah gue cuma satu orang, but I do my best. I really do my best. Jadi gue nggak bisa komentar banyak soal itu ya. Best as we can. Yes. Ya, dia mau dari cara ngelawak, kita kan dengan cara kayak begini kita sebenarnya sedang mencoba mengedukasi dan mengeluarkan unek-unek ilmiah kita bersama. Betul. Dan gue tuh sebel banget kayak gue sempat ngomong di Perempuan Berhak 1 sama 2. Kebetulan Kak Zoya belum nonton. Aku yang ketiga lebih jinak. Kalau secara stand up yang 1 sama 2 lebih agak-agak ini sih, lebih agak frontal dan I cannot imagine saya jinak, but okay. Itu terjinak Kak. Langsung hardcore ya gitu kan. Salah gue nontonnya. Dulu gue tuh harusnya Kakak datangnya yang satu tuh, gue kan harus diakui payudara gue tidak terlalu besar kan ya, dulu bermasalah, sekarang tidak bermasalah gitu. Nah dulu, kalau sekarang tuh udah penerimaan, push up bra will not do anything for me, karena itu gunanya untuk nyimpen sesuatu kayak kacang, kalau gue macet tuh bisa tuh jadinya kan buat ngemil gitu. Segitunya, jadi gue sempet keluarin kartu nama, dari situ gue kasih ke penonton gitu, ini ya nomor saya gitu. Lo bikin mereka disonan langsung. Iya, mereka kayak aduh ini gimana ya gitu. Nah, kalau di Perempuan Berhak sama-sama ada si itu tuh. Itu teman aku tuh yang paling bawah. Nih, Merda May bilang, apakah himen yang sudah hilang bisa dioperasi dan berapa biayanya? Oke, this is interesting. I have a very, 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 very sad story. Jadi ini waktu aku masih awal-awal, aku kerja sama dengan LBH Apik pada waktu itu. Aku masih praktek sebagai mahasiswa S2 di UI. Terus kita harus kerjasamakan sama LBH Apik. Ini ada satu klien yang very unique gitu ya. I think it's a bless aku dapat dia gitu. Aku nggak tahu kenapa waktu itu kan belum jadi seksolog, of course, baru psikolog aja lagi proses. Aku dikasih klien itu. Nah terus si klien ini gini, dia diperkosa sama pamannya sendiri, dibawa ke daerah Sumatera, ya nggak usah gue sebutin di mana, dan kebetulan adalah anggota gitu ya, anggota TNI atau Polri, gue nggak usah kasih tahu ya. Jadi itu harusnya ada persidangan khusus kan gitu ya. Kayaknya kalau kayak TNI Polri itu kan ada persidangan khusus ya, apa persidangan militer, persidangan apa gue nggak ngerti militer, lah gitu. Iya betul. Ya jadi gue harus menjadi mendampingi si korban supaya dia bisa berdiri di persidangan karena melawan omnya sendiri yang tentara. Dia diperkosa. Dia diperkosa selama beberapa bulan. Jadi dia diajaklah ke satu daerah di Sumatera dari Bogor, asalnya di Bogor, ke daerah Sumatera dan dijanjikan pekerjaan. Tapi malah di sana ada ini si omnya ini punya istri 2. Ya, punya istri 2, terus ya gitu dia dimasukin rumah, dan rumah itu dikunci dari luar dan segala macam. Jadi dia akan datang ke situ hanya untuk melakukan hubungan seks dengan si perempuan ini, lalu dia pergi kerja lagi. Jadi dikasih makan benar-benar kayak binatang, sampai entah gimana dia punya kekuatan, dia kabur dari situ gitu ya. Dia kabur, dia lari gitu, dia ini sampai akhirnya dia minta jemput sama orang tuanya, kan nggak ada kabar, dia bilang oh lagi kerja, lagi training, bla 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 bla.
Nah, long story short, berhasil lah dijemput oleh tim itu dan ketemu sama gue lah gitu ya di sini ya di Jakarta. Terus setelah lama, udah lama banget tuh konseling, dia kan nggak bisa ngelihat laki sejak saat itu, dia nggak bisa kerja lagi. Iyalah. Setiap jalan mau pergi kerja Aduh. dia stres kan, dia pindah dari Bogor ke salah satu daerah lah gitu di Jakarta ya, dia tetap nggak bisa kerja. Nah, udah lama konselingnya, akhirnya meskipun gue udah sampai gue udah lulus, gue sempat masih ngecek dia lagi gitu ya. I just wanna make sure that dia berfungsi dengan cukup adekuat. Itu kan pasti nggak butuh waktu, bisa butuh waktu setahun 2 tahunan. Waktu itu gue sampai ngecek dia lumayan lama sampai dia udah baik-baik aja. Nah, satu momen yang paling brutal terjadi pada dia, Jess, adalah ketika tuntutan itu kan. Tahu nggak tuntutannya orang tuanya apa ke pamannya? Mereka menuntut operasi himen seperti yang ditanya sama Mayor Damai. Operasi himen pada waktu itu tahun berapa ya? 2002-an, 2003, mungkin sekitar gitulah, kan saya kuliah sekitar 2002-2005 gitu ya. Pada saat itu operasi himen di sebuah rumah sakit itu 30 juta. Tuntutannya dia adalah mengembalikan itu. Gue dengan segala cara gue bilang, ibu bapak, udah gitu ya, jangan dioperasi kalau bisa, karena ini tidak bisa dengan mudah mengembalikan fungsi sosialnya dia, karena orang itu melakukan operasi, misalnya operasi usus buntu untuk mengembalikan fungsi dari ususnya, tapi kalau misalnya operasi himen atau selaput darah itu tidak mengembalikan kenyataan bahwa dia sudah pernah diperkosa. Ya, you cannot buy that. Secara fisik, secara kedokteran mungkin iya bisa ada selaputnya lagi, tapi makna di balik itu udah berbeda sekali, dan itu nggak menghapus kenyataan bahwa dia pernah diperkosa seperti yang Kak Zoya bilang, bener. Dan jangan salah gitu ya, yang namanya selaput itu, aduh nggak ada contoh lagi, selaput itu, selaput itu kan sama, nggak tertutup seperti ini ya, selaput darah himen itu dia bolong-bolong gitu, dia bolong-bolong. Kalau nggak bolong-bolong ya, gimana caranya tidak akan keluar gitu. Jadi itu elastis. Waktu dioperasi, gue bingung yang mana, karena masih banyak yang elastis tapi mungkin diperketat atau apalah, aku nggak ngerti gitu ya. Gitu. Jadi dia sudah bisa berfungsi baik, minimal ya. Dia masih mau ditemenin oleh oleh saudaranya untuk pergi kerja. Ngelihat laki-laki udah nggak terlalu takut lagi gitu. Padahal waktu itu dia bekerja di salah satu mall gitu, tapi dia ditaruh di pakaian wanita lah gitu ya. Jadi biar nggak terlalu ini konteks sama laki-laki gitu misalnya. Tapi dia udah nggak terlalu takut sama laki-laki. You know, ngilang beberapa bulan. Gue cari-cari, nggak mau ketemu lagi. Pas ketemu lagi, ibu bapaknya dateng nangis-nangis gitu, histeris. 3 bulan kemudian, dia operasi loh himennya. And you know what? Kondisi psikologisnya jauh turun, lebih parah dibandingkan waktu dia habis diperkosa. Dan ini gue presentasiin kasus ini kalau nggak salah tahun 2004. Ya, di salah satu seminar Asosiasi Seksologi Indonesia gitu ya, dan gue bertanya himenoplasti gitu ya, seberapa penting sih himenoplasti untuk mengembalikan keperawanan perempuan, tanda tanya. Terus gue presentasi kasus ini untuk mengetuk pintu para dokter yang bisa melakukan himenoplasti gitu. Please, kenapa sih nggak gue dipanggil sebagai psikolognya? Konseling dulu, kenapa sih? Tanya dulu apa alasannya. Ketika kondisi dia lebih terpuruk, itu dokternya nggak ada yang mau tahu. Gue nggak usah kasih tahu rumah sakitnya di mana ya. Dokternya nggak ada yang mau tahu. Loh kan kita datang, kita cuma melakukan ini. Oke, gitu ya. Saya tidak mendiskriminasikan semua dokter, mengatakan semua dokter seperti ini, enggak. Tapi ini salah satu oknum dokter ini, dia sama sekali nggak peduli. Malah gue dicecer-cecer, apalagi gue belum lulus kan lagi. Lu siapa? Bla 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 begini gitu ya. Aduh, gila. It break my heart. It break my heart. Jadi, May, apakah himen yang sudah hilang bisa dioperasi? Iya, tapi sekali lagi, seperti pertanyaannya Eljes yang pertama tadi, yang bertanya pada Eljes, kapan sih kita perlu tes keperawanan? Kapan sih kita perlu operasi? Terus apa gitu fungsinya? Apakah membuat kita jadi perempuan yang kayak apa gitu? Please ask that question. Kamu mampu, kamu ini itu, tapi buat apa?
Di Beverly Hills itu ada yang lebih parah lagi. Sengaja karena udah tahu ya gitu himenoplasti itu seperti itu. Ini bukan masalah pengencangan ini ya otot-otot vagina. Kalau gue suka melakukan treatment itu karena jadi bisa lebih nahan pipis, itu juga jadi lebih kuat. Ada banyak fungsi-fungsi kesehatan. Kalau ada otot-otot vagina gitu kan ya gitu. Buat mereka yang baru habis melahirkan gitu dan sebagainya itu akan lebih mudah. Jadi kalau misalnya ketawa ngakak itu nggak akan terpipis sedikit nggak gitu akan ya terpipis, nggak akan terpipis sedikit gitu. Atau kalau pipis lari masih bisa tahan lebih lama, itu otot vagina gitu. Tapi kalau misalnya operasi selaput darah buat apa, aku nggak ngerti gitu kan ya gitu. Jadi itu menyedihkan sekali gitu. Nggak betul I know ya, ini ada di jokes aku ini ada di materi aku persis. Karena aku bilang maksudnya emang perempuan emang apa sih gitu, maksudnya it's not our badge of honor gitu maksudnya. Badge of honor. Selaput darah tuh God, kayak so true. Maksudnya kayak dulu jokes aku gini, aku bilang bahwa kan perempuan itu bukan air kemasan mineral gitu, maksudnya yang kalau segelnya udah rusak lu bisa tuker gitu. Masa lu jadi si kakak nih terus ketemu cowok yang anak bapak, mohon maaf nih si kakak udah nggak perawan, udah rusak, saya balikin, saya minta adenya. Kan nggak mungkin kayak gitu ya teman-teman ya. Maksudnya kan nggak gitu cara mainnya gitu. Itu nggak menandakan apapun. Segel, aku juga dulu sering banget waktu zaman-zaman kuliah ada yang teman-temanku ngomong, iya dia tuh cewek tapi segelnya udah rusak. Apa sih segel rusak gitu? Emang gue apa gitu? Maksud lo? Makanya kan kayak kesel banget dengernya gitu. Maksudnya apa yang rusak apa gitu, cuman gara-gara gue sudah tidak perawan terus segel rusak. Terus kalau orang yang diperkosa segelnya rusak bukan salah dia, terus lu mau ngecap dia cewek nakal kan nggak bisa gitu maksudnya. Ya nggak penting juga kan gitu ya, like apa cuma gara-gara segel. Ini ada yang bilang lagi, Mbak Zoya saya mau tanya, memang orang bilang perawan itu segala-galanya, tapi bagi mereka yang udah tidak perawan, mereka sepertinya tidak berhak untuk apa nih, untuk menikah. Oh ya, itu yang lagi kita bahas gitu ya. Kalau sampai dipertanyakan soal keperawanan, jangan-jangan nggak bisa. Nah, ini Dokter Ferry, thank you dok, gitu untuk menjawab. Dokter Ferry bilang bisa dioperasi, tapi kemaknaan dan keinginan operasi itu jauh lebih penting sih. Thank you Dokter Ferry, you rock. Iya sih. Mantap. Perlu dokter yang seperti itu, karena benar kalau misalnya dokter yang benar akan mempertanyakan persis seperti ini, bisa dioperasi tapi maknanya apa gitu, so what gitu. Apa yang bisa dicapai dengan pemaknaan itu gitu kan ya. Kesulitan dengan keperawanan penjagaan itu masalah budaya patriarki di mana cewek dianggap apa nih, kayak benda yang harus baru dan bisa, sedangkan cowok mah bebas. Iya benar, thank you William Budiman, you rock. Nah, it's true. Itu Kak, si William ini yang nulis yang tim editor bareng aku untuk apa namanya bukunya Pak Ahok yang baru. Oh, gitu. Keren. 7 gitu, pengikut gitu, perempuan berhak juga dia. Oh, keren. Gitu. Jadi thank you William, pantesan ini banget. Kalau cinta diukur dari perawan dan perjakaannya, iya makanya kita nggak mau cinta diukur dari keperawanan keperjakaan gitu. Jadi justru yang harus dipertanyakan ketika ada yang nanya, lo masih perawan apa enggak sih? Jangan dianggap itu kecintaan banget. Kayaknya itu lebih banyak egonya laki-laki gitu ya. Semalam tuh gue tuh live dengan Mars Health gitu ya. Itu Mars Health itu bergerak di bidang kesehatan pria. Jadi kita ngebahas soal ego laki-laki dengan penisnya gitu. Nah itu tercetus tuh gitu, isu keperjakaan. Jadi kayak kebanyakan laki-laki merasa sangat ketika dia udah mulai cinta, udah mulai suka sama ceweknya, ada beberapa ego yang nanya, aduh gue berharap gue adalah orang yang pertama yang giniin lo, gue berharap lo adalah ini. Ada egonya kayak gitu. Kalau misalnya ego itu tidak mengganggu, iya oke lah. Tapi kalau egonya mengganggu sampai kayaknya lu nggak bisa berfungsi dengan sehat, kalau misalnya lu nggak melakukan apa sih, kalau lu nggak ngecek atau nggak lu jadi terobsesi, gue benci sama semua orang yang pernah melakukan hubungan seks sama lo. Kita nggak punya spaceship yang bisa terbang ke masa lalu, time machine, yang mengganti kenyataan bahwa gue tidak pernah sama siapa-siapa. Like, dah. Betul. Mau gimana coba caranya? Mau gimana sih? Nih Kak,
Aku sempat ada yang nanya nih, ini menarik Kak. Dan Mm-mm. berhubung Kak Zoya juga Kak Zoya punya anak perempuan, mungkin ini juga menarik untuk dibahas. Oke. Jadi si teman kita satu ini bertanya, Kak, kalau seandainya aku sudah tidak perawan, kira-kira aku harus ngomong ke orang tuaku atau enggak ya? Nah, Kenapa merasa harus ngomong? Kalau buat aku sih gini, kalau ke Phoebe ya, ke anakku gitu kan, karena dia udah pacaran dan dia juga sudah menstruasi. Satu ketakutan terbesarku, aku bilang sama dia, aku takut kamu hamil. Ya, kamu hamil sebelum menikah. Itu ketakutan terbesarku, gitu ya. Kalau sampai kamu udah nggak perawan lagi, itu sih adalah lebih besarnya masalah kamu, rasa bersalah kamu gitu. Sanggup nggak kamu ngatasin itu sendiri? Jangan pernah ngambil keputusan yang kamu nggak sanggup hadapi. Buat aku, ya, aku sebagai orang tua, aku kesel sama diriku sendiri. Aku merasa gagal ketika kamu bermasalah, aku nggak bisa bantu. Gitu. Aku lebih nah itu emosi. kayaknya yang butuh dilihat sudut pandang orang tuanya, karena anak ini sepertinya sudah nggak tahu udah pernah atau enggak, tapi mungkin hubungannya cukup dekat orang tua sehingga kayak perlu nggak ya ngasih tahu gitu. Ya kalau aku gitu, selama pokoknya dia nggak hamil, dia nggak terkena infeksi menular seksual gitu, buat gue itu aja. Jangan sampai lu terkena ini semua dan lu nggak bilang sama gue gitu, dan nggak minta bantuan, karena mungkin dia takut, aduh ntar gue pergi ke puskesmas manapun atau gue pergi ke rumah sakit manapun, orang kenal nyokap gue lagi mati, gue dia kan gitu takutnya kalau anak gue kan, dia tahu gue anaknya siapa, mati gue, terus dia nggak minta bantuan, gue akan lebih stres. Jadi gue bilang ini, mendingan gue tahu gue mungkin akan marah, akan emosi, akan ini, tapi most importantly lo nggak kenapa-napa. Kalau sampai lo nggak rawat, itu sampai kena ke otak gitu, terus akhirnya lo meninggalkan itu, I was like, I cannot live my life knowing gue bisa bantuin dan gue nggak membantu lo gitu. Gue lebih patah hati. Aku bilang gitu aja terang-terangan. Jadi kalau kamu mau bilang sama orang tua, iya, did you ready to answer the question kali ya gitu. Apakah kamu nggak kena penyakit, apakah kamu nggak kenapa-napa. Jadi pada saat kamu melakukan kesalahan itu, make sure juga kamu sudah melakukan pemeriksaan kesehatan. Karena misalnya salah satunya ya, puskesmas di Kebayoran itu tuh dia akan ngasih tahu, Jess. Jadi aku bilang gini, misalnya nih amit-amit ya Mbak, aku bilang gitu, anakku datang ke sini gitu ya karena dekat dari sekolahnya, terus dia terkena infeksi menular seksual atau apapun, Mbak akan kasih tahu nggak ke orang tuanya? Tergantung, kalau memang dia separah itu untuk dia ketaatan dan sebagainya, kita akan omongin sama orang tuanya demi kebaikan nyawa ini si anak gitu. Tapi kalau misalnya enggak, biasanya anak di bawah umur harus dianterin sama orang tuanya. Tapi kalau enggak, mereka tetap nerima gitu. Kalau menurutku sih, kalau pertanyaan ngomong sama orang tua, menurutku yang tahu orang tua kamu kan kamu nih. Nah, kamu coba seberapa aja pentingnya lihat sih gitu. Kalau menurut aku ya, daripada lo ketakutan dan guilty dan segala macam, omongin aja sih sama orang tua gitu ya. Pasti dimarahin, udah pasti. Gue gak akan bilang, oh kok aku udah jujur, kok aku malah dimarahin. Iya, pastilah. Gini, kadang-kadang kemarahan orang tua itu sebenarnya juga memang karena cinta. Memang sih harusnya kalau cinta juga tidak dengan marah-marah, ya tapi kita khawatir gitu. Kadang-kadang we do stupid things, even we are parents, we do stupid things, we get angry at you pada saat harusnya kamu dipeluk dan sebagainya ya. Well, I'm sorry, tapi bener-bener untuk menahan emosi itu kadang-kadang memang butuh banyak maaf gitu ya. Gitu. Sometimes kan marah dulu, nyeplos baru yang oh iya ya dia juga lagi stres, ngapain gue marahin, habis itu minta maaf, sorry ya. I feel desperate, I feel incapable, I can do a lot of things, tapi ketika gue nggak bisa melakukan sesuatu buat anak gue stres gitu. So buat yang punya yang merasa jadi anak gitu, ketika mendengar ini coba put your position gitu, taruhlah diri kamu di posisi kami ya, ketika kami sebagai orang tua, kami yang harusnya melindungi kamu, tapi kamu kayak apa ya, kamu melarikan tanggung jawab itu, terus kita merasa kita punya power, kita punya kemampuan untuk nolong kamu, dan kamu gak mau ditolong, itu frustrasi buat kami orang tua. It's betul lot, gitu. Tapi setuju juga, mungkin ngelihat juga tipe orang tuanya kayak gimana kali ya, kayak maksudnya kalau kayak Kak Zoya mah enak banget gitu maksudnya. Tapi mungkin nggak semua orang tua kayak Kak Zoya. Galaknya minimal dengan pemahaman juga Kak. Kan banyak juga orang tua maksudnya dengan value yang berbeda. Nah itu mungkin butuh dilihat juga seberapa to what extent kamu bisa terbuka sampai sejauh apa juga, itu yang mungkin
bisa kamu lihat juga gitu. Dan Jangan lebih sampai ngambil keputusan. dan lebih penting pokoknya jangan sampai kamu kena penyakit terus kamu nggak juga ngajak orang tua kamu betul. berkoordinasi gitu. Or kamu misalnya hamil, kamu mau menggugurkan kandungan, oh my god, please just don't do that. Gitu ya. Orang tua itu lahir duluan, namanya juga orang tua, dia punya banyak pengalaman lebih daripada kita. Sometimes kalau kita panik, kita tuh nggak mikir jangka panjang, mereka mikirin itu aja. Betul. Menarik nih gitu. obrolan begini nih. Ih, tinggal berapa menit lagi? Hah? Emang ada? Oh iya. Cepet ya. Oke, ada satu pertanyaan lagi terakhir, Jess. Ada yang apa nih Kak? Ada nggak dari kamu pertanyaan? Oh, dari aku. Kalau dari aku udah kejawab kayaknya. Yang terakhir tadi itu simpen. Oh gitu. Okay. Kalau yang lain-lain nuansanya mirip-mirip kayak yang tadi jawaban-jawaban kita Kak. Sebenarnya arti perawan tuh apa sih? Apakah keperawan itu menandakan perempuan itu kepribadiannya seperti apa? Enggak kok, enggak. Oh iya, ya gitu. Jadi, kenapa Jess? Tapi ada loh Kak, maksudnya masih ada kok anak-anak zaman sekarang. Kebetulan aku kenal beberapa mahasiswa yang masih merasa bahwa iya kalau anak psikologi bahkan kalau seandainya lu punya pacar nggak perawan, lu masih mau tetap pacaran nggak? Enggak, karena artinya lifestyle dia memungkinkan dia untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip dan value. Jadi kesannya dalam tanda kutip cepatnya adalah ini gaya hidupnya nakal nih gitu, singkatnya gitu. Masih ingat seorang pejabat waktu itu dia bupati, sekarang sih dia udah di Senayan ya gitu ya. Seorang bupati ketika dia tidak merasakan kepuasan dengan istrinya, lalu dia meminta para ahli agama di daerah setempatnya itu ya untuk memilihkan perempuan dan dinikahkan siri dengannya untuk menjadi solusi dari ketidak terpenuhinya kebutuhan seksual dengan istrinya. Dia mencarilah seorang perawan untuk memuaskan hasrat seksualnya, ya kan? Terus gue ribut tuh di TV sama dia, ya kan? Di salah satu TV swasta. Oh, sempat ribut di TV? Oh, gue sempat ribut di TV. Dia marah sekali sama gue. Gue sampai dimarahin sama teman-temannya juga di salah satu acara yang banyak lawyernya itu ya. Itu gue dihujat sama gengnya dia gitu ya. Dan mengatakan gini, dia bilang, jadi dia bilang, Mbak Zoya, misalnya Anda membeli sebuah barang, nih kata si mantan bupati waktu itu ya. Ketika Anda membeli sebuah barang di supermarket, lalu barangnya ternyata cacat, apakah Anda tidak akan kecewa dan mengembalikan? Iya Pak, tapi sayangnya keperawanan masalahnya saya bukan barang. Kesel. Right girl. Itu dia sampai kesal, sampai gue tanya gini, cuma dia kan ke mereka, dia pokoknya nggak mau jawab itu sama sekali sampai off air gitu ya. Dia bilang gini, kan gue tanya, apa sih Pak, apa boleh nggak saya tahu? Kan boleh loh Bapak ketika sudah melakukan hubungan seks, karena kan dia melakukan hubungan seks malam ini gitu ya, abis itu besoknya ditalak 1, talak 2, talak 3, I mean like ada apa gitu ya. Ternyata pada saat dia melakukan hubungan seks, gue tanya, kenapa Pak? Ada bagian tubuhnya kayak membuat Bapak ilfil? Kan namanya juga nggak kenal ya, tiba-tiba langsung hubungan seks, bisa jadi malam pertama ada yang ilfil apa segala macam gitu ya. Udah dia ngotot, enggak, pokoknya adalah sesuatu yang bikin saya nggak srek. Off air gue kejar, penasaran kan, gue kepo banget orangnya. Apa sih Pak gitu ya. Saya tidak mau ya Anda iniin saya di orang. Enggak, saya benar-benar penasaran. Kenapa? Apa? Kalau misalnya Bapak nggak, saya nggak suka ada tai lalat di belakang. Saya nggak suka gaya hubungan seksi apa gitu kan ya. Apa saya nggak suka bau vaginanya? Itu boleh banget gitu. Itu selera gitu. Itu kan, wajar, ya. terserah itu. Right? Tahu nggak dia bilang apa? Dia nggak berdarah malam pertamanya. Gue pengen jambak-jambak diri gue sih, bukan dia yang. Gue bilang gini, Pak. Gue bilang gini, seriously. Gue tuh sampai ngomong gini, Pak. Kalau sampai dia nggak berdarah pada malam pertama, artinya Bapak tuh enak. Ini bukan zaman Siti Nurbaya, Pak. Dia baru kenal aja, Bapak udah bisa bikin enak. Jadi gue angkat egonya, maksud gue, please dong, jangan kayak begitu, gitu ya. Ternyata kita bilang, enggak, dia bukan perempuan baik-baik, dia pasti pernah ngapa-ngapain. Bapak tahu dari mana? Iya, mungkin waktu itu dia pernah pulang ke rumah tantenya lah, ke siapa, gitu. Jadi, dari salah satu tempat khusus untuk mendalami ilmu agama itu, mungkin dia ketika dia pulang dia sempat diapa-apain kali. Jahat banget gak sih? Terus dikecam lah perempuan itu sama dia, dibilang kayak gini, wah saya jadi rugi, saya sampai harga sekian membuat dia ngasih dia duit sekian untuk melakukan perjalanan religius gitu ya.
dengan harga sekian, kalau nggak salah 20 juta apa 30 juta katanya maharnya gitu. Mendingan saya sewa artis aja untuk nikah siri. Kayak gue saya menahan jari tengah supaya tidak saya acungkan ya. Ini berhubung Insta Live ya. Ghost Praba. Gue langsung aduh. begitu. Right. Siapapun itu ya, selaput darah itu bisa robek mulai karena yang loncat antar gebong kereta api, mau melahirkan baru pecah, atau dengan penetrasi benda tumpul, dengan berkuku itu juga bisa teman-teman ya. Jadi intinya kenapa kami berdua ini segitu emosi, ada satu cerita gitu ya, datang ke dalam sebuah rumah sakit, perempuan berdarah-darah gitu tengah malam. Ini ibu sudah memiliki anak dua-duanya melahirkan normal, bukan sesar by the way ya. Terus udah gitu selaput darahnya robek-robek. Apa yang terjadi? Karena malam-malam suaminya ngebangunin, sayang Dines, nggak ditunggu, nggak dicumbu dulu ya, bisa dilaknat malaikat dia besoknya ya, nggak dicumbu dulu, langsung dihajar malam-malam karena dia udah nafsu, stres kali pulang kerja, terus akhirnya berdarah-darah. Ini perempuan yang melahirkan normal, dia sudah menikah kayak belasan tahun, itu bisa berdarah datang-datang, dan semua orang mikir, ibu kali pakai sesar, kali pakai apa. Itu gue kayak pengen ngamuk gitu. Satu rumah sakit gue bilang ini, dia datang ke sini dengan gangguan ini, lu masih mempertanyakan dia melahirkannya sesar apa enggak? Tolongin aja kali. Suaminya harus dididik. Sini mana suaminya? Gue bilang gitu. Karena lu nggak bisa main gini-gini aja. Minimal lu pakai gel, atau nggak lu bikin nafsu dulu dong bini lu. Jangan lu main hajar malam-malam hanya karena lu stres dan capek. Right? Betul. Gitu. So moral of the story that we both try to say, bahwa tidak secara otomatis itu membuat kamu jadi lebih lebih baik atau menjadi individu yang lebih oke gitu ya, Jess. Any last word? Gue setuju banget, Kak. Inilah ada kata-kata penyebab terakhir dan penutup. Betul, ini penyebab saya bikin perempuan berhak, karena saya kesel dengan kayak gini-gini, perempuan perawan atau laki-laki perjaka yang sudah tidak perjaka dan tidak perawan itu dinilai harganya lebih rendah, seolah-olah orang punya harga gitu. Maksud gue apa sih gitu? Kayak kalau mau dikasih harga, dikasih harga dong. Kontribusi kita kepada masyarakat, apa yang kita bisa lakukan, apa kita membuat lingkungan lebih baik, apakah dengan kita menjadi menerima keperempuanan kita membuat minimal orang-orang di sekeliling kita jadi merasa lebih diterima ya. We contribute something kan gitu in society. Itu aja yang dihitung, jangan si tipis ini yang dihitung. Nilai seorang manusia, gue nggak ngomong cowok ataupun cewek karena sama gitu. Nilai seorang manusia itu ada di letaknya, bener kata Kak Zoya, dengan apa yang dia perbuat terhadap masyarakat, guna atau enggak gitu aja. Nggak usah dinilai dari selaput darah atau perjaka-perjakaan, nggak usah gitu ya. Iya, oke. So, thank you so much, Z-Friends, dan semua fans-fansnya LJS yang ada di sini. This is for our catharsis. Kalau misalnya you have any idea yang kalian pengen banget kita berdua bahas, please tell us ya. Boleh DM gue, boleh DM LJS. Nanti kan ini akan ada di Instagram gue, dan juga akan ada di YouTube. Komen aja di bawah sini, kasih tahu. Ayo dong Kak, speak tentang sesuatu gitu ya. Pokoknya we want to empower you, not just woman tapi juga man gitu ya. We want to empower you to have a gender equality kind of relationship. Gila, itu adalah relationship terseksi di dunia ketika itu equal ya. Lu merasa dicintai, lu merasa seksi, dan lu jadi produktif, jadi manusia yang seutuhnya. Mwah, cakep itu mah. Cakep banget, numero uno itu kalau kata orang Itali. Jess, thank you for this brain orgasm kind of conversation. You are amazing. Seneng banget selalu kalau ngobrol sama Kak Zoya, memang dahsyat lah. Ngakaknya dapet, serunya dapet, pengetahuan dapet lah, sejarah malam ini. Emotional roller coaster ya kalau ngomongin perawan ya. Yes banget Kak. Oke deh kalau gitu. Thank you semuanya. Thank you juga Kak Zoya. Sorry nggak bisa dibacain semua, tapi nanti we will find time untuk membahas ini lagi ya. Yang kayak gini-gini lagi. So, kasih pendapat, kasih komentar, so we can work something out for you, all of you. Thank you, Jess. Bye. Thank you, Kak Zoya. Bye-bye.